sahabat channel Belati Studio, kita bertemu kembali dan pada video kali ini saya khusus ingin membahas kembali mengenai cetak mencetak foto atau yang terkait dengan printer yang digunakan untuk kegiatan atau bisnis photo booth atau photo corner atau photo box ya. Nah, di sini saya perlihatkan di depan saya ada printer thermal dan printer konvensional yang masih menggunakan tinta sebagai dasar untuk pencetakannya. Sobat channel Gatik Studio tentunya sudah familiar ya dengan printer berbasis tinta ini. Medianya masuk di sini, kemudian print head dari printer ini akan menyemburkan tintanya ke kertas foto ini, kemudian nanti hasilnya akan didapat misalnya seperti ini ya. Tapi yang menjadi kelemahan dari printer berbasis tinta ini adalah masalah kecepatan. Kita tahu ya, pada video saya yang sebelumnya dibahas bahwa untuk photo booth maka yang menjadi concern utama adalah kecepatan proses pencetakannya. Jadi yang diharapkan adalah cetak instan, jadi cetak dengan waktu cetak yang cukup cepat. Nah, solusinya hanya bisa dilakukan atau didapat dengan menggunakan printer berbasis thermal ini atau dye sublimation printer. Ya, jadi seperti diperlihatkan di sini ada dua jenis atau merek printer ya. Pada printer konvensional sebut saja demikian digunakan tinta, maka pada printer thermal nanti medianya adalah sama kertas foto tapi agak khusus ya, biasanya berbentuk roll. Kemudian ada satu lagi yang diperlukan ya, jadi tintanya itu ada di ribbon ini ya. Jadi tintanya tinta bukan cair tapi tinta keras, mungkin istilahnya seperti itu. Nah, bicara tentang printer thermal, banyak sekali yang beredar di Indonesia. Misalnya ada Kodak, ada Mitsubishi, ada Haiti, ada DNP. Nah, di sini contohnya adalah ini Kodak, ini DNP ya. Kebetulan dua merek ini yang sekarang banyak beredar di Indonesia dan digunakan oleh para pemain bisnis photo booth. Nah, pada video kali ini nanti saya akan membahas secara singkat tentang printer thermal ini seperti apa sih, jeroannya seperti apa, proses cetaknya seperti apa. Kemudian saya akan bandingkan antara printer berbasis tinta dengan thermal ini dalam proses pencetakan suatu foto objek yang sama dengan ukuran kertas foto yang sama, berapa lama dan kenapa ini disebut dengan printer yang cetak instan dan kenapa ini tidak recommended digunakan untuk proses pencetakan di photo booth atau photo corner atau photo box ya. Jadi saksikan terus video ini sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan atau kehilangan informasinya. Sobat muda semua, sebelum saya bahas lebih detail tentang printer thermal, ada baiknya saya singgung sedikit mengenai printer berbahan tinta cair ya. Yang saya gunakan adalah untuk bahan video ini adalah Epson L1800 yang menggunakan 6 warna ya. Nah, prinsip kerja dari printer berbahan tinta cair adalah dengan menyemburkan tinta ke media atau kertas fotonya menggunakan print head ya, dengan konsep inkjet. Nah, jadi print head dari printer ini akan bergerak ke kanan kiri sambil menyemburkan tintanya ya, membentuk image ke atas media atau kertas fotonya sesuai dengan
file foto yang ingin dicetak ya. Jadi nanti hasilnya tentu adalah image dengan full color ya, sesuai dengan foto yang ingin dicetak tersebut ya. Silahkan dilihat ya. Oke sobat semuda semua, sekarang saya akan mengupas hal-hal yang terkait dengan thermal printer. Thermal printer atau dye sublimation printer, apa sebenarnya maksudnya ya? Nah, di dalam dunia fotografi atau proses pencetakan, thermal printer adalah alat pencetak foto yang menggunakan teknologi dye sublimation dalam proses pencetakannya. Nah, tapi kemudian apa maksud dari dye sublimation itu sendiri? Dye sublimation adalah proses pencetakan foto ya dengan menggunakan ribbon yang didesain khusus untuk dapat menyimpan tinta dalam bentuk solid ya, atau tinta padat. Nah, selanjutnya printer akan memanasi tinta tersebut sehingga terjadi proses sublimasi, di mana tinta yang tadinya dalam kondisi atau bentuk solid akan berubah menjadi bentuk gas. Ada 3 warna yang diaplikasikan pada lapisan ribbon yang digunakan pada printer thermal atau thermal printer, yaitu cyan, magenta, dan yellow atau kuning. Nah, ketika tinta dalam bentuk gas tadi menyentuh permukaan media atau kertas foto, maka tinta tersebut mengalami transisi ya dari bentuk gas kembali ke bentuk solid. Nah, proses transisi tadi kemudian menghasilkan image berwarna atau full color di kertas foto yang digunakan sesuai dengan gambar foto yang ingin dicetak. Tidak ada noda tinta ya dalam proses ini karena pencetakan berjalan dengan bersih. Nah, pada akhir proses, printer akan melakukan pelapisan atau coating kepada foto yang dicetak tadi ya, dengan suatu lapisan bening yang digunakan untuk proteksi. Sebagai pelengkap, saya akan coba deskripsikan secara singkat ya bagaimana prinsip proses pencetakan foto pada thermal printer atau dye sublimation printer. Oke, ikuti terus ya tayangan video ini. Sobat muda semua, sebelum saya bahas lebih detail, saya ingin perlihatkan dulu ya kira-kira bagian dalam sepintas saja dari printer-printer thermal ini. Ada Kodak dan ada DNP ya. Sebenarnya sangat simpel. Ini juga saya coba. Nah, dibukanya seperti ini. Di bagian dalamnya ada ya standarnya, yaitu ribbon, kemudian ada kertas fotonya. Yang paling berperan adalah print headnya yang menjadi unsur elemen pemanas. Ini juga sama kalau saya buka. Nah, ini ya, yang DNP bisa dilihat di sini. Ini ada ribbonnya, bagian depan nih kelihatan yellow. Ini ada kertasnya, ada kertas fotonya yang berupa roll. Ya, jadi semuanya seperti itu. Dan elemen utama dari printer thermal ini adalah elemen heatingnya atau print headnya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Oke ya, kita lanjut.
melihat video bagian-bagian dari suatu thermal printer ya, bagian dalamnya, kemudian bagaimana menginstal kertas fotonya serta ribbonnya ke dalam perangkat ini, kemudian juga bagaimana cepatnya printer ini melakukan proses pencetakan. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara singkat bagaimana proses pencetakan itu sendiri ya, terkait dengan ribbon yang digunakan. Nah, untuk menjelaskan bagaimana proses pencetakannya ya, dengan menggunakan tinta padat yang dilekatkan atau ditempatkan pada ribbon yang digunakan, kalian bisa lihat referensi gambar di sebelah ini ya. Jadi pada dasarnya ribbon itu jika dibentangkan akan terdiri atau akan terlihat ada 4 panel ya, yang tadi sudah saya perhatikan juga pada video, yaitu panel warna cyan, magenta, kuning, kemudian ada clear coat untuk pelapisan. Nah, ribbon ini akan digerak-gerakkan di atas dari printer head atau heating element. Elemen heating ini terdiri dari ratusan atau ribuan barangkali titik pemanas ya, yang akan nanti ketika ribbon bergerak mulai dari warna cyan, kemudian warna magenta, kemudian yellow, itu bergantian akan menghasilkan dot-dot ya, yang mewakili warna berbasis cyan, berbasis magenta, berbasis yellow, sehingga ya dot-dot tersebut jika dikombinasikan atas 3 warna tersebut pada akhir dari proses pencetakan akan menghasilkan image di atas kertas foto sesuai dengan objek foto yang ingin dicetak ya. Jadi akan bergerak seperti itu. Jadi pada saat ribbon melewati heating atau elemen pemanas, maka tinta solidnya akan bersublimasi menjadi gas ya, dalam bentuk dot-dot tersebut dan menempel di permukaan kertas foto ya. Kemudian di atas permukaan kertas foto, tinta yang dalam bentuk gas kembali bertransisi menjadi bentuk solid yang menempel di kertas foto tersebut ya. Nah, dot-dot yang merupakan kombinasi dari 3 warna cyan, magenta, dan yellow ini akan menghasilkan warna yang sesuai dengan objek yang ingin dicetak. Nah, biasanya dalam standar pencetakan foto berwarna sebenarnya diwakili oleh 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, di dalam proses pencetakan printer thermal ini hanya diwakili oleh 3 warna ya, tidak ada blacknya, hitamnya, sehingga memang hasil dari proses pencetakan warna hitamnya yang dihasilkan oleh thermal printer itu cenderung tidak terlalu gelap ya, tapi buat mata awam itu tidak terlihat sekali, sehingga hasilnya tetap sangat oke. Nah, proses pencetakannya sendiri berjalan sangat cepat, hanya memakan orde kira-kira 10-15 detik saja. Oleh karena itu, proses pencetakan ini dengan menggunakan thermal printer biasanya disebut dengan cetak instan. Nah, untuk buktikan hal ini, pada video berikut saya akan tunjukkan video proses pencetakan dengan menggunakan printer berbasis tinta cair dan printer thermal, sehingga bisa nanti kita bandingkan kecepatannya.
Nah sobat semua, sudah kalian saksikan ya tadi perbandingan waktu proses pencetakan antara printer yang berbasis tinta dengan ada 3 ya, thermal printer ya. Waktunya sangat berbeda jauh. Jadi kalau dengan menggunakan thermal printer itu range-nya sekitar 10 sampai 15 detik, sementara menggunakan printer berbasis tinta untuk ukuran sama, yaitu tadi yang dicetak adalah ukuran 4R, memakan waktu sekitar 35 sampai 37 detik ya. Jadi printer berbasis tinta ini tidak rekomendasi untuk digunakan di foto booth atau foto box atau foto corner ya, karena terlalu lama prosesnya. Nah, sehingga rata-rata proses atau event-event foto booth tadi atau foto corner atau foto box biasa menggunakan printer thermal dengan kecepatan instan. Nah, hasil-hasil fotonya ini contohnya ya, hampir sama saja. Ini dengan Kodak yang tadi contoh 605, kemudian ini Kodak 305, ini tadi dengan DNP-nya, dan ini dengan tinta ya. Jadi Epson tadi, yang Epson dengan berbasis tinta cair. Oke, sobat muda semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika video ini dapat menjadi referensi kalian dan kalian anggap bermanfaat, jangan lupa ya tekan tombol like. Kemudian yang bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami selalu dapat menyampaikan notifikasi apabila ada video kami terbaru. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.